Maka kalau saya ini sudah bisa mikir, jangan lalu kemudian itu saya itu diperlakukan seperti anak kecil. Kan kamu pernah tuh mengalami itu. Saya ini bukan anak kecil. Itu artinya bahwa kamu sudah ada perubahan. Nah, di dalam kelas itu situasi itu berbeda-beda. Ada anak itu yang belum matang, jadi perlu dimong, diloloi, ibaratnya didulang. Enak sing wis iso mangan dhewe. Ibaratnya begitu. Ada yang anak itu dikasih buku gitu aja dia sudah bisa mengeksplorasi buku itu. Ada anak itu yang gak diwacane atau ndak di kayak nih contoh ndak bisa. Nah, kondisi yang berbeda-beda ini guru itu harus tahu. Guru harus bisa memahami dan bisa mensikapi. Terhadap anak yang begini saya harus bagaimana, terhadap anak yang seperti ini saya harus bagaimana. Nah, itulah yang disebut dengan keadilan. Adil itu begitu, memberikan apresiasi yang baik. Terus kemudian, nah itu soal keadilan ya, sebetulnya banyak yang harus saya sampaikan, tapi ya apa boleh buat, waktunya terbatas. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang guru itu haruslah memiliki sifat yang ikhlas. Ikhlas itu dalam artian bukan kok apa jenenge ikhlas itu begini. Ikhlas itu ya ini saya lakukan semata-mata murni untuk mengentaskan kebodohan, kemiskinan dan sebagainya. Lah, terus kalau kemudian guru mengharapkan bayaran itu gimana, Pak? Nah, sekarang begini, pekerjaan mengajar itu akan dianggap sebagai pekerjaan atau dianggap sebagai sebuah pengabdian. Artinya begini, kalau guru itu guru harus dibedakan ya. Guru itu ada guru formal, ada guru non formal. Kalau guru yang ada administrasinya itu guru sebagai profesi. Ada guru sebagai profesi, ada guru sebagai sebuah jalan hidup. Jadi harus dibedakan. Ada guru sebagai profesi, ada guru sebagai sebuah jalan hidup. Nah, guru sebagai profesi jangan disamakan sebagai guru sebagai jalan hidup. Kalau guru sebagai profesi ya layaknya profesi itu ya harus dihargai sebagai sebuah profesi, ya kudu dibayar. Kalau kamu menjadi guru lah, guru profesi contohnya apa, Pak? Guru sebagai profesi ya guru SD, guru TK, guru SMP, guru universitas, rektor. Ini guru sebagai sebuah profesi. Nah, guru dalam konteks sebagai sebuah profesi ya layak untuk diapresiasi. Artinya apa? Gini, kalau guru sebagai profesi, maka ya guru itu harus memiliki empat hal ini ya, pedagogi, sosiologis, kemudian kepribadian, dan yang terakhir profesional. Harus profesional. Nah, profesionalnya apa? Nah, guru sebagai profesi kalau dituntut profesional ya harus mengacu pada kurikulum, harus memiliki perencanaan, harus memiliki silabus, RPP, perangkat pembelajaran, bentuk model implementasi pembelajarannya bagaimana, pakai metode apa, media apa, kemudian metode evaluasinya, penilaiannya bagaimana, targetnya lulusannya seperti apa. Lah itu guru begitu, itu guru dalam konteks profesi. Maka guru itu harus memiliki 3 kompetensi ini ditambah dengan kompetensi profesional. Nah, kalau 4 ini sudah didapat, maka kalau dia menuntut haknya, misalnya bayarnya kok kurang, ya enggak apa-apa, wong itu adalah tuntutan guru karena dia sudah melakukan 4 ini. Dia sudah memenuhi 4 kriteria ini dan sudah melakukan kewajibannya sebagai profesi guru. Kalau kemudian dia meminta, ya enggak apa-apa, wong memang dia menjadi guru sebagai profesi, ya
Nah, lain halnya kalau guru sebagai jalan hidup. Misalnya guru spiritual, guru thorikoh atau guru. Nah, ini kompetensi profesional ini tidak diperlukan. Oh, guru kiai sebagai seorang kiai, sebagai seorang pemangku pesantren apa ada semuanya. Ini kompetensi begini ini tidak diperlukan. Renek, kamu pasti tidak akan menemukan ada kiai profesional. Tidak ada kiai profesional karena kiai itu bukan profesi. Kiai itu adalah sebuah kiai itu sebuah predikat bagi seseorang yang melakukan jalan hidup untuk mengabdi kepada umat, memberikan edukasi kepada muta'alim siapapun yang ingin belajar. Itu. Maka yang terpenting bagi guru sebagai ideologi, sebagai jalan hidup, ya 3 ini saja. Dia harus menguasai bidang ilmunya, dia bisa mengajarkan dan secara moral bagus. Nah, itu guru sebagai jalan. Nah, kalau guru sebagai jalan hidup begini ini harus ikhlas ya, harus ikhlas. Ikhlasnya ya tidak boleh menuntut hal-hal yang material. Misalkan ya harus seorang guru juga tidak boleh minta dihormati, dicucuk tangane, oleh pamanehan kudu ditaati, harus kalau jadi sudah guru semuanya harus ditaati. Masalahnya itu begini loh. Masalahnya karena orang itu sering terbalik menggunakan dalil itu. Jadi ketika dia itu belajar sebagai seorang muta'alim, dia ini mempelajari bagaimana seorang muta'alim itu. Oh, muta'alim harus hormat pada gurunya, harus patuh. Kalau menjadi seorang murid itu kalau gurunya tidak ditaati, berarti dia akan menjadi murid yang durhaka dan sebagainya. Nah, dalil-dalil tentang menjadi murid yang ideal ini diadopsi oleh guru. Jadi dalile murid dinggo karo guru. Ketika seorang murid ini dia sudah menjadi guru, lalu dia menggunakan dalilnya murid. Wong kitabnya Adabul Muta'alim kok sing nganggo guru. Akhirnya guru yang menggunakan pola, akhirnya terbalik. Dia bukan kok menuntut bagaimana menjadi guru yang seharusnya yang baik itu bagaimana. Dia sibuk menuntut murid itu terhadap gurunya harus bagaimana. Akhirnya harus jadi guru terus ngeden-ngedeni murid. Murid iki kudu ngene lek karo guru. Kowe lek karo aku kudu ngene. Lek kowe ora ngurmati aku, ora nyucuk tanganku, ora manut karo aku, awakmu dadi murid sing durhaka. Loh, dia sendiri kemudian menjadi lupa bahwa sebagai seorang guru dia punya tuntutan. Dia punya tuntutan sendiri. Lah saiki kowe, masalahnya adalah di dalam literatur kuno itu, di dalam literaturnya pesantren itu tidak dijelaskan guru yang baik itu harus bagaimana, terus kalau guru itu tidak baik itu konsekuensinya bagaimana, itu banyak tidak dijelaskan. Atau kalau dijelaskan porsinya lebih sedikit daripada tuntutan seorang murid. Tuntutan guru lebih sedikit daripada tuntutan murid. Nah, itu kelemahan yang terjadi. Maka timbullah kesenjangan. Maka bisa kita lihat di pesantren-pesantren itu kadang terjadi ketimpangan. Nek ustate utawa guse rada menyimpang ngono, murid rawani benakne, mergo murid urung-urung wis wedi kualat. Sementara sing dadi guru tidak menyadari apa yang dia lakukan itu. Jadi murid guru ngangge dalile murid. Lah zaman saiki ya enek walikane, murid ngangge dalile guru. Guru sing apik kudu ngene. Akhirnya murid itu mengoreksi guru. Nah, iki yo keliru juga iki. Lah yang bener gimana? Yang bener itu seharusnya guru ya urusono kewajibane guru ya apa. Dadi murid urusono kewajibane murid ya apa terhadap guru. Jadi guru tidak usah menuntut macam-macam kepada murid. Tuntutlah diri sendiri. Sebagaimana juga murid juga begitu. Murid juga harus menuntut dirinya sendiri. Jangan tuntut gurunya. Guru ora penak mulangi ngene iki. Itu bukan urusan kalian sebagai seorang murid. Urusan kalian adalah bagaimana saya terhadap guru saya. Guru juga begitu. Bagaimana saya terhadap murid saya. Begitu. Bukan kok bagaimana murid saya kepada saya. Nah, ini terbalik begini. Nah, maka ini harus